Naik traktornya seru. Udah berapa kali naik traktor? Baru sekali ini. Traktornya itu untuk apa sih? Tadi bilangnya? Meratakan tanah. Oh, meratakan tanah ya. Untuk ditanami ya? Oh. Halo Mbak. Tadi naiknya enak enggak? Enak. Udah berapa kali? 100 kali. 1 kali. Baru 1 kali? Ya. Baru ini. Kalau di tempatmu pertaniannya sudah pakai ini enggak? Sudah. Sudah pakai juga? Oh, sudah pakai juga. Cari sebelahnya. Ini. Caranya. Dikasih tahu caranya. Nah, ini kan habis gagangnya. Pemirsa KNI TV, pagi ini saya berada di pertanian Susi Farm mengikuti kegiatan belajar pertanian. Seperti kita ketahui, Mbak Susi ini pemilik dari pertanian Susi mendengungkan bahwa ketahanan pangan itu harus tetap dijaga. Dalam hal ini tentunya peran seorang petani sangat penting karena ketahanan pangan itu tidak terlepas dari aktivitas seorang petani. Mbak Susi, di pemilik pertanian Susi ini selalu memberikan edukasi kepada siswa-siswa SD. Saat ini SD Kembang Sari, Kabupaten Bantul, ini ingin memperkenalkan bahwa pekerjaan petani kepada anak-anak SD ini untuk mencintai pekerjaan petani, karena ke depan itu dibutuhkan petani-petani muda yang lebih mengelola pertanian dengan teknologi, karena semakin ke depan itu kita bisa melihat lahan pertanian itu semakin sempit, kemudian terus terjadi perubahan iklim, terus sehingga untuk mengelola pertanian itu dibutuhkan sebuah pengetahuan, sebuah teknologi yang harus dilakukan. Nah, di sini Mbak Susi ini ingin memperkenalkan bahwa ke depan itu pertanian itu dikelola dengan lebih baik, lebih menerapkan teknologi yang ada, baik teknologi dalam menciptakan bibit maupun teknologi dalam mengolah pertanian. Depan memang kita mudah di bidang pertanian karena perubahan iklim selalu terjadi, kemudian hama pertanian juga terus berkembang. Ya, pengelolaan pertanian diperlukan pengetahuan teknologi yang lebih baik. Tidak berlama-lama, kita ikuti apa yang akan dipelajari anak-anak SD ini di bidang pertanian di Susi Farm.
baik itu nanti ada sayuran, ada cabai, dan juga ada jagung. Dan nanti juga anak-anak bisa memanen, memetik, memilih sendiri. Apa ini sawi, apa ini cabai yang disuka anak-anak. Ya, terus nanti anak-anak juga belajar gimana toh ini kok sayuran yang saya tiap hari makan itu asal mulanya dari mana? Asal mulanya dari Bapak Tani dan Bu Tani. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ditanam. Lah nanti semua anak-anak tahu cara mencangkul, cara menakton, cara menanam, cara merawat, bahkan sampai panen. Sudah pernah membantu ibu bapak di rumah belum waktu di sawah? Pernah? Suka belum? Suka nggak di sawah? Suka. Di sawah itu seneng. Di sawah memang panas, memang kalau hujan, tapi di sawah itu rasanya seneng karena kita bisa mengenal alam. Tahu, oh ini tanahnya kok becek, ini tanah ini kalau tak pegang kok kotor. Tapi tanah itu nanti kalau kita olah, ternyata apa yang kita makan asalnya dari tanah. Jadi bukan ujuk-ujuk ada di pasar, ya, bukan ujuk-ujuk ibu beli di supermarket, tapi semuanya asalnya dari tanah. Dari tanah yang diolah, terus ditanam, dirawat dengan baik, akhirnya mendapatkan hasil yang bagus. Karena kalau sayuran, terus buah-buahan tidak bisa diciptakan pakai mesin. Jadi semuanya harus manual. Kalau semuanya sayuran, buah-buahan diciptakan pakai mesin, itu nanti tanah-tanah ini semua akan menjadi hamilan. Tapi itu semua mustahil. Karena memang tanah itu harus tumbuh subur dengan kualitas dan perawatan yang baik. Seneng nggak nanti anak-anak bisa melihat apa itu tanah yang kita kelola tiap hari kita kotor, rasanya seneng. Berarti nenek moyang kita dari simbah-simbah, dari ibunya bapak ibunya anak-anak dulu semua petani. Kebanyakan dari dulu semua petani. Makanya semua tanah subur-subur. Masyarakatnya semua makmur. Dan juga semua sehat. Sekarang banyak sakit, banyak ini karena kebanyakan anak-anak makannya apa? Nugget, ciki, mie. Ya itu harusnya tidak boleh. Boleh tapi jarang. Yang paling bagus untuk kita sehari adalah sayur, buah, protein. Proteinnya nanti ada telur, ada daging, nggak boleh yang instan-instan. Ya, kalau nanti disediain ibu atau bapak di rumah makanannya kebanyakan instan, anak-anak yang harus protes. Ya, ibu bapak jangan males toh. Aku itu pengennya sehat. Tolong saya disiapkan sayuran. Berani nggak? Berani nggak? Harus berani. Karena untuk anak-anak supaya sehat. Dan bapak ibu tidak malas cuman pegang HP. Karena kalau kebiasaan bapak ibu cuman ngasihnya nugget, ngasihnya barang-barang yang instan, nanti ibu bapak cuman habis bersih-bersih duduk HP. Anak-anak jadinya
nanti waktu pulang pun mainnya HP. Karena bapak ibu di rumah HP. Jadi kalau di rumah anak-anak, mama, bapak ibu apa? Bu, ayo kita main ke sawah yuk. Lihat tempatnya tetangga itu. Nah, supaya anak-anak juga tidak sering main HP. Tidak boleh. Ya. Kecuali itu untuk sekolah. Sekolah pun nanti kalau tidak di sekolah tidak diharuskan pakai HP, anak-anak juga tidak usah pakai HP. Semua akan cerdas dengan pikiran. Semua akan cerdas dengan kita memikirkan apa itu yang dikasihkan sama bapak ibu guru. Tapi kalau semua instan, dengan dikasih rumusan 1 + 1 langsung buka HP, yang cerdas siapa? Nah, jadi anak-anak mulai harus pintar seperti itu. Pintar dengan menulis, pintar dengan apa-apa semua diingat pakai pikiran. Jadi semua itu akan bertumbuh cerdas dengan kita sendiri. Seperti generasi-generasi yang dulu. Sekarang semua memang generasinya sekarang semua serba canggih. Tapi canggihnya kita, pintarnya kita dari diri kita masing-masing. HP itu cuma membantu, memberikan Google-nya, rumusannya ini sama ini. Tapi kalau mengerjakan segala sesuatu harus dipikir sendiri. Dengan menulis, dengan berpikir, ini adalah rekaman otomatis kita akan untuk bisa mengingat. Seperti Bapak sama Bu Tani, tidak bisa semuanya dipakai Google. Tidak bisa semua pakai rumusan YouTube. Tidak bisa semua dipakai dengan instan. Jadi semua harus berproses. Prosesnya dari mengolah lahan, mencangkul, menanam, merawat dengan bagus supaya hasilnya bagus, pintar. Nanti anak-anak akan lebih pintar lagi kalau kita nanti langsung ke lapangan. Oke, begitu nanti dilanjut lagi kita ngobrolnya. Kita nanti langsung praktek ke lapangan biar tidak siang, katanya Bu Guru mau diajak piknik. Siapa? Ya. Tapi nanti pikniknya anak-anak dengan pikniknya di tempat Bu Susi pasti suka di tempat Bu Susi. Karena nanti anak-anak bisa main, bisa tanam, bisa naik traktor, belajar mentraktor, naik pickup. Senangnya kita naik pickup, lihat suasana yang seger-seger. Oke? Gitu? Semangat. Ini SD mana? SD Kembang Sari. Nanti Bu Susi bilang SD Kembang Sari keren, luar biasa. Ini namanya bibit timun. Bibit timun daunnya agak besar. Nanti kalau bibit cabai daunnya lebih kecil. Suka enggak dengan timun? Suka. Ini namanya mau praktek tanam. Tanam benih itu bibit ini berasal dari biji terus disemai, akhirnya tumbuh. Setelah tumbuh kita tanam. Terus besok kita rawat sampai panen. Nanti caranya ya, lubang ini dilubang dulu pakai tangan, yang ini tetap dipegang. Tangan kiri tetap megang ini. Tangan kiri. Tangan kirinya tetap megang. Tangan kiri pegang. Tangan kanan buat lubang. Ini sudah ada lubangnya. Cuman harus kita lubang lebih dalam biar tanaman ini masuk ke dalam tanah. Ya. Caranya 4 jari
ini masuk untuk lubang sini. Yuk. Ayo, masuk. Kirinya tetap megang benih ya. Ayo masuk. Nih, monggo. Dimasukin. Enggak, ini dulu di lubang dulu, Dek. Nah, tangan kanan dulu. Ini dipegang dulu. Tangan kiri megang dulu, tanamnya nanti. Tangan kiri megang tanamannya. Yuk, tangan kiri. Buat lubang. Tangan kiri yuk. Lubangnya agak dalam, ayo. Ya, terus dalam, bener. Tanahnya nggak dibuang ya, tanahnya nggak dibuang, cuma terus aja. Nah, agak dalam, sampingnya nggak dibuang, agak dalam, ya. Jarinya sampai ini masuk ke lubangnya. Ayo, udah pintar. Ayo yang lain, yang belum mana yang belum? Udah semua? Udah pintar, Sudah di lubang? Sudah? Yuk, ini tadi tangan kiri tadi megang benih kan? Sudah di lubang. Dibalik. Sekarang benih ini dibalik, masukkan ke jari. Diperhatikan yuk. Bintang ambil. Dibalik ya, tangannya di bawah. Pintar. Nih. Nah, Ini gini. dibalik, masukkan ke tengah-tengah jari. Sela-sela jari. Yuk diangkat. Tangannya kebalik, Mbak, kebalik. Nah, gini. Nah, Tangannya gini, Le. Tangannya gini. Yang kanan. Kanan mana? Nah, terus ditaruh di tengah-tengah jari. Nah, pintar. Nah, gitu. Yes, pintar. udah. Sudah belum? Sudah? Plastiknya? Sudah belum? Sudah. Sekarang ini plastiknya ujung plastik ya? ditarik, ujungnya ditarik. Ujung plastik ditarik. Pelan-pelan. Nah, gini ya. Diturunkan, dilepas. Pintar. Plastiknya dikumpulkan. Dilepas. Jangan dibuang. Plastiknya ditaruh di atas ini dulu. Udah? Sudah belum? Plastiknya taruh sini, Mbak. Plastiknya taruh sini. Nah, udah enggak apa-apa. Nanti tinggal kalau udah selesai baru plastiknya diambilin. Buat dipakai lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sudah? Sudah? Nah, ini plastiknya ditaruh di sini. Besok ini bisa dipakai lagi. Jadi biayanya biar tidak terlalu banyak. Tidak boleh langsung dibakar, tidak boleh langsung dibuang. Harus bersih dengan sampah. Yuk. Sudah? Sudah? Sekarang ini dibalik tangannya ke sini, masukkan ke dalam lubang. Putar lagi. Tangannya langsung diputar gini, masukkan ke dalam lubang. Kanan, jangan. Terus ditutup pakai tangan kanan kirinya. Bintang. Wah, pinter ya Mbak E. Nah, pintar semua. Pelan-pelan, oke. Yuk, pakai tangan dua. Ini nah, pintar. Ini tambah gini. Tangannya dua, ini dimasukkan. Harus berdiri ya, harus berdiri. Setelah dimasukkan, tangan dua ngambil tanah. Ini buat nguruk. Nah, ambil tanah. Yuk, dalamnya ini buruk gini. Nah, pintar. Sudah? Rawat itu sama aja capek. Jadi anak-anak harus belajar dengan pintar. Tidak harus nilainya, kalau Bapak Ibu pasti menuntutnya harus 100. Tapi anak-anak yang penting kuncinya pintar. Oke, karena pintar itu tidak bisa dihitung dengan nilai. Kalau perhitungan itu dinilai pakai angka, tapi kalau pinter itu nggak ada angkanya. Oke, jadi semua anak-anak ya harus belajar dengan rajin, tidak boleh malas ya. Oke. Nah, ini namanya pohon cabai. Jadi anak-anak tadi kan tanamnya timun, masih kecil. Kalau cabai juga tanamnya umurnya kayak yang tadi. Tapi kalau sudah dirawat dengan baik, ini hasilnya akan seperti ini. Buahnya, nih dilihat. Buahnya banyak banget. Dari bawah sampai atas ini ada buahnya semua.
Ini kalau dirawat dengan baik, dirawat dengan rajin. Nah, ini nanti dari warna hijau terus ke merah. Setelah merah baru dipanen. Pinter. Sekarang kita tahap merawatnya dari merempel. Merempel itu membuang cabang yang tidak produktif. Nanti kan pohon itu kan ada cabang-cabangnya. Nanti kita buang bareng-bareng. Biar pohon itu cepat tinggi. Makannya cuma satu ke pohon. Betul itu. Kalau ini namanya daun. Ini daunnya rusak kena jamur. Ini juga harus dibuang. Apa? Ada yang mau tanya? Silakan kalau mau tanya, ayo. Ayo, boleh. Ayo. Tunjuk tangan. Yang tanya nanti Siapa tak yang mau beri tanya? uang. Tuh. 5.000. Cabang itu, ini pohon ini namanya batang utama. Ini namanya badannya. Nah, ini di sini setiap ini kan nanti ada cabang. Ini nanti yang harus dibuang. Biar dia tumbuhnya tinggi. Kalau cabang-cabang nanti tidak dibuang, dia pendek. Buahnya sedikit. Ada lagi, ayo yang mau tanya siapa? Paham, Zaki? Bintang. Paham, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung sama Bu Susinya ini, Yang mau tanya? silakan ditanyakan. Biar pinter, apa? Nisha mau tanya apa Nisha? Ayo yang Ayo lain nih mau ya. tanya apa? Boleh bertanya loh. Apa cabai manis apa enggak? Wah ya dicoba aja nanti ya. Cabainya ada gitu. Ya, tanya sama Apa? Ini yang mau nanya. Ya, ya. Ayo tanya. Yang warna kuning juga itu enggak, Pak? Itu sama Bu Susi dong. Apa? Yang warna kuningnya dicabut enggak? Daunnya harus dibuang. Ini karena daunnya ini kena penyakit. Tepuk tangan untuk Mbak Susi. Nadifa. Mbak Nadifa. Pinter banget. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, pertanyaannya. Nanti ya hadiahnya. Mbak Diva bagus sekali. Ini kayak kalau kita sering main ke sawah, main ke kali. Ini namanya kalau bahasa anak-anak ini namanya koreng. Gorengan. Ya, gatelan. Gatelan kalau yang digaruk jadinya nyenyeh kayak gini. Ya. Ya, sebentar ini Ibu jawab dulu ya. Nah, ini kalau ini tidak dibuang, nanti ini nular kemana-mana. Terus nanti pohonnya jadinya busuk. Jadi ini harus dibuang. Paham? Paham. Mbak Diva paham? Mbak Diva? Ya. Sip, Mbak Sip, Diva. mau tanya apa? Cabenya masih hijau nggak boleh dicabut kan, itu bagus. Ini oh dipetik. Kalau yang ini itu boleh karena ini memang cabai khusus jenisnya untuk cabai yang dimakan pakai bakwan, pakai tempe. Ini boleh ya, tapi kalau yang cabai besar harus pakai merah. Kalau yang ini merah bisa, hijau bisa. Tapi hijaunya jangan yang masih muda, harus yang sudah tua. Jadi rasanya akan renyah, enak. Ya. Kalau ini rasanya, mau mencoba? Nisha mau katanya? Cabai memang ada yang cabainya manis. Ada dua. Cabai yang pedas sama cabai yang manis. Cabai yang manis itu cabai jenis paprika. Itu cabainya kayak paprika besar. Itu rasanya manis. Terus cabai yang bulat kayak tomat namanya cabai jalapeno. Itu juga rasanya manis. Rasanya enak kalau dikonsumsi. Ya, kalau ini rasanya sangat-sangat bagus. Terus tanya lagi enggak? Tadi yang tanya siapa? Mbak Tepuk tangan untuk Mbak Rania. Pinter. Dua orang ya, nanti nagih sama Bu Guru. Ada lagi enggak? Tanya dong. Oh, yang tua. Tanya dong. Oh iya, kamu juga. 3 orang. Ya oke. Buah yang Ya, silakan. paling bawah. Ini yang tua. Kalau yang atas ini masih muda. Jadi yang dipanen harus dari yang bawah. Gitu. Terus ada lagi enggak yang tanya? Apa?
Yang putih bunga itu dibuang nggak? Putih-putih bunga ini. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Pinter. Itu muridnya Pak Ramdan, Bu Susi. Namanya siapa? Cinta. Cinta. Mbak Cinta, kalau yang bunga ini tidak boleh dibuang. Karena bunga ini calon buah. Jadi nanti bunga ini kalau putihnya ini lepas, ini kalau sudah dia memproduksi madu, ya ini nanti 3 hari dia layu ininya lepas. Kalau ininya lepas dia sudah menjadi calon buah. Namanya masih kecil ini calon buah. Nah, nanti berproses terus besar. Jadi kalau bunganya ini semakin banyak, buahnya semakin banyak. Jadi harus dirawat dengan bagus. Terima kasih Mbak Sinta, pertanyaannya luar biasa. Berapa orang jadinya ya? Oke. Ada lagi? Tanya apa Mbak Nisha? Rani udah tanya. Ada lagi? Ayo Mbak Rania, kok yang kelas 1 cuma 1 toh? Yang kelas 2 terus jangan biarkan Pak Ramdan bahagia dong. Mumpung bisa. Ayo, Ada lagi? ayo putranya Bu Ambar sama Bu Endang mana keluarkan Ini suaranya. ditanyakan enggak ini? Nah, yo, tuh. Ini ditanyakan enggak? Apa? Ya, pintar banget. Ini namanya Mas siapa itu? Kenan. Sip, Kenan. Kelas 1 kok kelas 1 pinter-pinter ya? Betul sekali. Kalau ini rumput ini harus dicabut, dibuang. Kenapa? Karena ini nanti mengganggu makanan. Ini nanti yang menimbulkan adanya ular. Ini yang di sini belum dicabut karena kerjaannya bergantian. Jadi ini harus bersih. Rumput ini tidak boleh ada di sekitar tanaman. Karena nanti hama yang dari sini ini kalau siang dia berlindung di rumput delik. Jadi dia cari tempat yang dingin. Dinginnya kalau ini rumputnya ada dia akan bersembunyi di sini delik. Nanti kalau dia sore sudah teduh, hama yang dari sini delik tadi mencok ke bunga ini atau ke daun, menghisap madunya. Nanti terus tanamannya jadinya keriting, bungker. Oke, jadi ini harus dibersihkan. Terima kasih Mas Kenan. Tepuk tangan. Sudah, sekarang kita lanjut ke Wiwil. Nanti sedikit ada pelajaran baru dari Bu Susi. Tapi anak-anak kalau Bu Susi jelaskan banyak nanti ya lebih capek, nanti langsung ini aja ya. Gimana buah ini jadi nanti prosesnya Bu Susi kasih tahu. Oke? Yuk, sekarang kita Mau bertanya. apa? Dikasih bambu. Oh ya. Terima kasih. Mas siapa? Mas Jaki. Ini dikasih bambu untuk bikin kenteng. Ini namanya kenteng pakai raffia. Untuk biar ini pohonnya ini nanti tidak harus satu pohon satu bambu. Biasanya kalau petani satu pohon satu bambu. Itu nanti uangnya anak-anak keluarnya terlalu banyak. Jadi bambu ini cukup untuk memberi tempat supaya tali ini bisa dipasang. Tali ini tujuannya untuk mengikat cabai yang ada di sini. Jadi nanti cabai ini tinggal diikat di raffianya. Biar nggak jatuh. Pintar. Jadi uang yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Karena harganya lebih murah ini. Ini nanti kalau dilepas juga bisa dipakai lagi. Terima kasih. Mas Jaki, Mas tepuk Jaki. tangan. Ayo, yang lain sudah? Yuk, sekarang kita masuk Wiwil. Wiwil itu rempel. Rempel itu membuang cabang yang tidak produktif. Bagaimana anak-anak? Paham? Paham. Nanti yang dirempel cabangnya.
Coba tunjukkan anak-anak yang tahu mana cabangnya. Tunjukkan cabangnya mana? Cabang. Nah, ayo yang lain mana cabangnya? Betul, pintar. Jadi nanti ya, ini yang sebelah sini. Ini cabangnya yang ini ya. Ini cabangnya. Cabangnya ini harus dipotong, buang. Biar ini tanamannya langsung tinggi. Tinggi. Anak-anak nanti yang dibuang ini. Cabangnya ini nanti dibuang. Caranya dipotong. Tangan yang kiri megang pohonnya, tangan yang kanan motong cabangnya. Dua tangan, paham ya? Paham. Dan mengerti. Ya, betul. Mengerti? Mengerti? Oke, anak-anak ini nanti tangan kiri megang pohonnya. Nih. Terus yang tangan kanan itu motong cabangnya. Nih, ini cabangnya semua dipotong. Yang atas enggak? Ya, yang atas jangan, cuman yang bawah. Betul, ya. Tangan mana yang pegang pohonnya? Ya, Tangan kiri. ini ke bawah. Ambil. Ini Bu, yang ini. Ya, yang satu tangan kiri megang, yang tangan kanan motong. Yang penting tidak panas. Hah? Ini sudah sampai 3 Ya, ini tangan. Ambilnya dicabut. Cabut kayak gini aja. Silakan pilih yang kalian suka. Satu anak satu. Ya, kecil banget. Pilih yang gede dong. Iya. Iya boleh. Kalau tidak kebagian, nanti di lahan yang sebelah ada. Cari yang besar ini loh. Nih, besar. Ini susah banget. Biar pada masukin dulu, yang mau masuk pinggir. Ya, sudah selesai. Saya Siti Amrona, Kepala Sekolah SD Kembang Sari, sangat berterima kasih kepada Ibu Susi selaku pimpinan dari Susi Industri Pertanian. Pertama, saya atas nama SD Kembang Sari mengucapkan terima kasih juga karena anak-anak sudah diberi kesempatan untuk ikut melaksanakan pengamatan pertanian di industri pertanian ini yang dikelola oleh Bu Susi. Pertama, di sini anak-anak alhamdulillah dapat pengalaman yang luar biasa belum pernah didapat selama di sekolah, yakni praktek menanam, proses menanam dari menanam sampai cara merawat tanaman, cara memanen, sampai cara membajak yang itu sangat luar biasa belum pernah kami alami. Selanjutnya alhamdulillah pada kegiatan ini anak-anak merasa senang dan bahagia. Dilihat dari suasana tadi, Bapak bisa melihat ya bagaimana keseruan anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian dari saya, semoga kesempatan seperti ini dapat kami dapatkan lagi untuk kelas yang lebih besar nanti. Sangat terkesan dengan kegiatan ini karena dengan ini anak-anak itu jadi tahu tidak hanya ingin menjadi pegawai atau dokter, tapi pertanian di ketahanan pangan sangat luar biasa harus kita ambil sebagai program unggulan di sekolah kami, sehingga kami berharap program yang dilaksanakan Bu Susi ini akan ditiru oleh anak-anak muda di Indonesia yang lain. Semangat dan luar biasa untuk Bu Susi. Ada tambahan satu lagi, Mbak. Mungkin pengamatan Ibu pertanian saat ini khususnya di Indonesia bagaimana? Oke, selama ini menurut pengamatan saya, anak-anak muda itu merasa melihat pertanian itu ada hal yang sangat diremehkan, padahal itu sangat luar biasa. Karena apa? Dengan pertanian, ketahanan pangan di Indonesia itu tidak perlu kemana-mana lagi karena kita punya lahan yang luar biasa subur dengan dekat Gunung Merapi. Itu kan lahan pertanian kita subur sehingga hasilnya sangat luar biasa untuk menangani atau mencegah kekurangan pangan di negara kita. Ayo anak-anak Indonesia, anak-anak muda khususnya, ayo lihatlah ke pertanian. Contohlah Bu Susi itu.